3, 2, 1, go. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Genas Alka. Di video kali ini, mari kita bahas mengenai anemia. Anemia atau kurang darah ini adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia bisa terjadi sementara atau dalam jangka panjang loh. Ini akan ditentukan oleh tingkat keparahan ringan sampai berat. Nah, anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Orang dewasa akan dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Anemia dengan kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter sudah tergolong anemia berat. Kondisi ini disebut dengan anemia grafis. Pengobatan anemia juga tergantung kepada penyebab yang mendasarinya. Mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, sampai operasi. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berikut ini adalah jenis-jenis anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit seliak. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah, tetapi hal ini normal. Meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, maka dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun janin. Yang ketiga adalah anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebab bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat. Anemia karena pendarahan juga bisa jadi merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Yang keempat ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik dan obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Yang kelima ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Yang keenam ada anemia akibat penyakit kronis.
Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, penyakit kanker, dan HIV atau AIDS. Yang ketujuh, ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Seseorang bisa terserang anemia sel sabit jika kedua orang tuanya sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Yang kedelapan adalah talasemia. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita talasemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Nah, teman-teman, selalu perhatikan pola makan kamu dan pastikan kamu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Jangan lupa untuk tetap aktif bergerak dan menjaga kesehatan kamu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Bye!